Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita sebagai petani adalah penyanggah tatanan negara. Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita tanam, walaupun dimakan binatang, dicuri orang, itu masih tergolong sebagai sedekah. Untuk itu, mari kita bersemangat untuk menanam, untuk menjaga kedaulatan pangan yang sehat. Untuk itu kali ini saya akan menerangkan ataupun melanjutkan apa yang saya posting kemarin, bahwa bagaimana cara nyemai bawang merah TSS sejak mulai dari penyemaian sampai tanam. Bagi penyemai, kunci utama adalah pH tanah. Ketika pH tanah ini sudah masuk dalam kondisi netral, ini sangatlah bagus karena tidak akan ada jamur patogen yang akan masuk, apalagi apa yang ditakuti oleh para penyemai, yaitu penyakit seperti pitium ataupun rebah semai, atau di kampung ini biasa disebut kolot. Ini istilah bahasa Maduranya. Untuk penyiraman, baiknya dilakukan pada pagi hari, siang hari sekitar mulai jam 7 sampai jam 11 siang boleh dilakukan. Tidak boleh nyiram itu pada waktu sore. Kenapa? Karena kalau nyiram waktu sore, maka tanah itu terlalu lembab, karena semalaman itu air biasanya tidak akan turun ataupun tidak menguap, sehingga sering membakar daun, sehingga daun dari semaian apa saja, baik itu cabai ataupun bawang, dia akan rebah. Penyemprotan pertama pada persemaian TSS, saya menggunakan kapur gamping 1 gelas, jakaba 1 gelas. Penyemprotan pertama pada semaian bawang TSS ini pada usia 8 HSS atau 8 hari setelah sebar. Interval penyemprotan dilakukan 4 hari sekali. Penyemprotan selanjutnya bisa ditambahkan pestisida nabati ataupun POC ataupun PSB, terserah. Yang penting disesuaikan dengan fasenya. Seperti inilah yang namanya pitium ataupun rebah semai. Ini yang ditakuti oleh para penyemai, penyakit seperti ini.
penanggulangan atau penyembuhan penyakit pitium atau rebah semi, saya menggunakan abu kayu yang diayak supaya tidak yang kasar itu tidak tertaburkan. Untuk bawang yang terkena penyakit pitium yang terlalu parah, sebaiknya penaburan abu kayu ini dipertebal supaya tidak menular pada yang lainnya. Akan tetapi untuk menjaga semaian supaya tidak terkena penyakit, sebaiknya ditaburi semua. Abu ini sangat bermanfaat sekali, selain dapat menanggulangi penyakit, juga mengandung hara makro ataupun mikro seperti kalsium karbonat, kalsium silika, dan juga mengandung fosfat. Setelah penaburan selesai, lalu kita siram supaya abu yang menempel di daun segera jatuh ke tanah dan terserap oleh akar dan juga melindungi akar. Kalau semaian sudah usia di atas 10 HSS, penyiraman sebaiknya dilakukan 1 kali dalam sehari. Beda halnya dengan waktu masa usia 0 sampai 10 hari yang harus disiram 3 kali dalam sehari, atau tergantung kelembapan tanah. Usia 12 HSS atau hari setelah sebar, ini sudah saatnya penyiangan dilakukan. Ini sudah banyak gulma yang sudah tumbuh dan harus segera dicabut. Nah, jika penyiangan sudah selesai, segeralah lakukan penyiraman agar tanah yang terkoyak oleh pencabutan gulma akan segera rapat lagi dan rambut akar yang kecabut akan segera pulih lagi dan menyerap makanan atau hara.